Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Amelia Putri dari kelas 11C. Di sini saya akan menjelaskan alur praktikum dan cara kerja materi sampling darah vena. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti tabung EDTA, tourniquet, kapas alkohol 70%, spuit, dan plester. Yang kedua, lakukan proses sampling dengan cara persiapkan area lengan yang akan ditusuk, lalu kepalkan instruksikan pasien untuk mengepal tangan, lalu pasangkan tourniquet pada area lengan dengan jarak 3 jari dari area penusukan. Setelah itu, lakukan palpasi, yaitu menentukan area vena yang nanti akan ditusuk, yaitu vena median cubiti. Lalu kendorkan tourniquet dan siapkan alat dan bahan. Dengan cara kencangkan needle dengan spuit, lalu menguji fungsi torak dengan cara mengeluarkan udara dalam spuit. Lalu kencangkan kembali tourniquet yang ada di lengan. Setelah itu, lakukan desinfeksi dengan alkohol pada area yang akan ditusuk nanti. Setelah itu, ambil jarum, lalu tusuk dengan arah ke atas dengan sudut 25 derajat. Tusuk secara perlahan. Setelah dilihat darah di indikator, tarik toraks hingga memenuhi kebutuhan. Setelah itu, lepas tourniquet dan juga instruksikan pasien untuk melepas kepalan tangan. Lalu tutup area penusukan dengan kapas alkohol dan keluarkan needle secara perlahan. Dan biasakan jarum mencari tutupnya. Jangan lupa memberikan plester pada area yang sudah ditusuk tadi. Jika sudah, lalu lepaskan jarum dengan cara diputar dan masukkan sampel yang tadi ke dalam tabung EDTA melalui dindingnya secara perlahan. Jika sudah, dihomogenkan langsung dan jangan lupa membuang spuit ke dalam safety box. Ini saya akan menjelaskan alur praktikum dan cara kerja materi hemoglobin metode Cyanmed. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti mikropipet, tabung reaksi, sampel darah EDTA, yellow tip, larutan Drunkins, dan spektrofotometer. Cara kerjanya, isilah tabung reaksi dengan larutan Drunkins sebanyak 5 ml, lalu ambil sampel, homogenkan terlebih dahulu, dan ambil sampel menggunakan mikropipet 20 mikron. Jika sudah, bersihkan area yellow tip dengan tisu, lalu masukkan sampel tadi ke dalam tabung yang berisi larutan Drunkins. Jika sudah, homogenkan dan tunggu selama 5 menit. Kemudian, larutan diukur dengan nilai absorbannya pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 546 nanometer menggunakan reagen Blanco. Dan kemudian hasil dibaca menggunakan kurva standar atau dikalikan dengan faktor. Ini saya akan menjelaskan alur praktikum dan cara kerja materi hematokrit metode mikrohematokrit. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang nanti akan digunakan seperti sampel darah EDTA, tabung mikrohematokrit, tisu, sentrifug, dan skala hematokrit. Cara kerjanya, homogenkan terlebih dahulu sampel dengan suhu angka 8. Lalu keluarkan tabung mikrohematokrit dan posisikan garis merah yang ada di tabung mikrohematokrit berada di bawah. Jika sudah, masukkan tabung mikrohematokrit ke dalam tabung dengan posisi tabung miring dengan sudut 25 derajat. Biarkan tabung mikrohematokrit terisi sendiri hingga 3/4 bagian tabung. Lalu tutup ujung tabung mikrohematokrit dengan tutup, contohnya seperti ini. Nah, bersihkan area tabung dengan tabung mikrohematokrit dengan tisu. Jika sudah, tancapkan tabung mikrohematokrit ke fosil 2-3 kali, contohnya seperti ini. Jika sudah, masukkan tabung mikrohematokrit ke dalam sentrifug dengan posisi kritosilnya berada di luar, contohnya seperti ini. Lalu, sentrifug dengan kecepatan 16 km selama 5 menit. Jika sudah, baca hasil skala hematokrit. Sesuaikan garis skala pada hasil pada tabung, contohnya seperti ini. Lalu baca presentasi hasil pada garis ukur yang berada di antara plasma dan erit. Contoh hasilnya seperti ini. Sekian menjelaskan alur praktikum dan cara kerja materi hitung jumlah sel leukosit. Alat yang akan digunakan nanti ada satu set hemositometer dan mikroskop. Untuk leukosit menggunakan larutan truk. Cara kerjanya yang pertama dengan melakukan pengenceran dengan menggunakan pipet leukosit. Hisap darah sampai tanda
sampai 0,5, lalu bersihkan area luarnya dengan tisu. Jika sudah, isap larutan penuh sampai tanda 11. Setelah itu, lepaskan karet penghisap dengan pegang pipet dengan ibu jari dan telunjuk, lalu kocok dengan membentuk angka 8 sebanyak 3 kali, contohnya seperti ini. Yang kedua, baru mengisi bilik hitung. Bilik hitung ini harus bersih dan kering terlebih dulu. Jika sudah, lalu letakkan kaca penutup di atas bilik hitung. Buang 4 tetesan pertama lebih dulu, lalu baru isi bilik hitung dengan menyentuh ujung pipet ke pinggir kaca penutup. Maka cairan akan menutupi seluruh ruang dari bagian atas sampai bawah. Yang ketiga, baru menghitung jumlah sel leukositnya, contohnya seperti ini. Saya akan menjelaskan alur praktikum dan cara kerja materi hitung jenis sel leukosit. Yang pertama itu dengan melakukan pemeriksaan sediaan hapusan darah tepi. Alat yang digunakannya itu ada kaca objek, kaca penghapus, rak untuk mewarnai, pipet atau gelas ukur, atau tabung reaksi. Cara kerjanya: teteskan 1 tetes pada kaca objek, lalu ambil kaca penutup, lalu si kaca penutupnya ini didorong ke belakang sampai menyentuh darahnya hingga melebar. Lalu dengan gerakan mantap dorong kaca penutup ini ke depan hingga membentuk lidah api. Jika sudah benar dan sudah membentuk lidah api, selanjutnya melakukan pewarnaan gimsa dengan cara letakkan kaca objek yang tadi ke rak pengecatan. Fiksasi dengan metonol 2-3 menit, lalu buang sisa cat, lalu warnai dengan larutan gimsa 20-30 menit. Setelah itu bilas kembali dengan air mengalir dan letakkan sediaan hapusan tadi yang sudah diwarnai ke rak dengan posisi tegak dan biarkan mengering secara kering angin. Lalu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan hitung jenis sel leukosit. Cara kerjanya: periksa sediaan hapusan darah tepi tadi yang sudah diwarnai di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali. Lalu mulailah menghitung jenis sel leukosit dari sebelah atas tepi sediaan, dan untuk pembesaran 40 kali 10 itu hitung jenis leukosit dan morfologi sel. Dan ini contoh pelaporan hitung jumlah sel leukosit. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.